warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibi Nur Fitriani, salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Politeknik Karya Husada. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2023. Saya sebagai koordinator mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, sebelum melaksanakan perkuliahan, saya terlebih dahulu melakukan kontrak perkuliahan pada mahasiswa dengan menjelaskan rencana pembelajaran semester, daftar tugas, evaluasi, dan tata tertib perkuliahan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan kode MKBDN 301 ini merupakan mata kuliah wajib program studi Sarjana Terapan Kebidanan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan. Mata kuliah ini berada pada semester ganjil, yaitu tepatnya pada semester 3 program studi Sarjana Terapan Kebidanan yang memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, yaitu sebanyak 2 dosen. Kami menyusun capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan tentunya diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan, yang kemudian kami menyusun ke dalam beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu sebanyak 14 sub CPMK. Berikut adalah materi yang akan diajarkan selama 1 semester. Materi ini dibagi ke dalam 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah ini, kami menggunakan beberapa sumber referensi, diantaranya textbook yang berkaitan dengan kebidanan, obstetrik, baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Selain itu, kami juga menggunakan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan, jurnal-jurnal kebidanan, jurnal-jurnal kehamilan, dan tentunya hasil penelitian dosen Politeknik Karya Husada yang diintegrasikan pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan metode DAE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode delivery, pemberian materi baik pembelajaran teori di kelas maupun pembelajaran praktikum di laboratorium, saya lakukan secara tatap muka langsung dengan memberikan berbagai macam bahan ajar seperti modul teori, modul praktek, dan daftar tilik kepada mahasiswa, dan memaparkan materi dalam bentuk PowerPoint dengan metode ceramah. Untuk yang di skill lab, saya menggunakan metode demonstrasi. Untuk meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung, memberikan tugas untuk memecahkan soal kasus yang sesuai dengan materi yang disampaikan, baik secara individu maupun kelompok, dengan menggunakan metode studi kasus, self-direct learning, small group discussion, problem-based learning, dan role play. Sehingga mahasiswa bisa berperan aktif dan bisa berpikir kritis serta mengungkapkan pendapat mereka mengenai materi yang disampaikannya. Selain itu, saya juga membuka forum, diskusi, dan tanya jawab pada akhir perkuliahan. Platform yang kami gunakan untuk mempermudah interaksi antara dosen dan mahasiswa, kami menggunakan e-study, WhatsApp group, dan skill lab di laboratorium Politeknik Karya Husada. Untuk asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu tugas 25%, UTS 20%, UAS 20%, dan ujian praktik 35%. Demikian gambaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang dilakukan secara tatap muka langsung. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat.
Baik, untuk sekarang sudah tahu kita mata kuliah apa ini? Askep kehamilan. Jangan lupa ya, jangan lupa lagi. Oke, untuk sekarang kita mata kuliah askep kehamilan. Ya, tapi sebelum itu mungkin kita akan absen terlebih dahulu ya. Sepertinya ada salah satu yang tidak masuk ya. Aku absen dulu. Alia Pustati ada? Sakit Ibu. Oh, sakit. Ede? Ibu. Penny? Ada Ibu. Elvi? Ada Ibu. Rina? Ibu. Nurhayati? Ada Ibu. Putri Amalia? Ada Ibu. Renata? Sakit Sakit ya. Ririn? Sakit Ibu. Ada sakit. Rita Selviana? Ada Ibu. Ya, berarti yang sudah hadir 3 orang ya di sini, kita 7 orang. Baik, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari ya atau belajar tentang deteksi dini faktor risiko kehamilan ya dengan menggunakan kartu skor uji rohayati atau biasa kita sebut dengan KSPN ya. Sebelumnya materi yang lalu masih ingat? Masih, Bu. Tentang apa? Tanda-tanda bahaya kehamilan. Apa itu tanda-tanda bahaya kehamilan? Hormon berlebihan. KPD, KPD. ketuban secara dini, Ya, terus perdarahan. demam berdarah apa? Demam tinggi, terus perdarahan ya bisa di anteparte maupun di kehamilan dan lanjut ya. Terus apa lagi? Pembengkakan. Ada lagi? Pergerakan janin berkurang. Gerakan janin berkurang. Terus Mual muntah terus-menerus. mual muntah terus menerus. Ada lagi? Tekanan darahnya tinggi ya. Terus pembengkakan ya. Apa namanya, materi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait pada bahaya kehamilan. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari bagaimana nanti capaiannya itu adalah mahasiswa ya, teman-teman semua di sini ini adalah bisa mendeteksi tanda bahaya ataupun faktor risiko pada kehamilan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sesuai dengan di RPS ya, di rencana pembelajaran semester kita sudah sub CPMK-nya yang sekarang ini kita akan mahasiswa mampu mendeteksi dini faktor risiko kehamilan dengan menggunakan skor uji rohayati atau KSPN. Namun sebelum ke mendeteksi kita akan mempelajari terlebih dahulu ya. Jadi di sini tujuan pada mata kuliah pada materi hari ini yaitu yang pertama di sini mahasiswa mampu memahami apa sih itu deteksi dini gitu ya, ataupun screening antenatal pada kehamilan. Terus mahasiswa mampu memahami ya faktor risiko kehamilan ya, apa faktor risiko itu gitu ya, apa saja jenisnya gitu. Nah, yang terakhir baru bisa mendeteksi dini faktor risiko dengan menggunakan kartu skor uji rohayati ya. Jadi materi kita hari ini dengan program waktu 100 menit ya, kita akan belajar terkait deteksi dini dengan menggunakan skor uji rohayati ya. Oke, di sini ada gambar nih. Di sini ada yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Itu pemeriksaan ini ya sih Bu. Pemeriksaan NC. Nah, ada apa sih pemeriksaannya? Ada Satu siapa nih? Siapa? mengukur tinggi badan Ibu. Mengukur tinggi badan. Terus Ede. berat badan. Terus mengukur gula. Terus tensi, tekanan darah. Lalu baru memeriksa liver atau tinggi pembuluh uterinya. Nah, dari terus melakukan penimbangan berat badan. Nah, ada pengukuran lingkar lengan atas ya. Ada juga di sini mengukur tekanan darah, ukuran tinggi fundus uteri ya. Jadi di sini pemeriksaan di sini bertujuan untuk tadi ya mendeteksi dini ya. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini adalah screening atau mendeteksi dini ya. Jadi screening atau mendeteksi dini itu dilakukan tidak hanya satu kali saja tapi berkali-kali. Kan pemeriksaan antenatal dia kunjungannya berkali-kali ya. Jadi minimalkan ada 6 kali kunjungan. Jadi kalau minimal kali itu 6 kali, berarti setiap 6 kalinya dilakukan terus menerus untuk pemeriksaan ini. Jadi ada nggak misalkan di kunjungan awal ternyata normal-normal saja gitu ya, kan karena kehamilan itu adalah proses yang fisiologis ya. Tapi kalau misalkan tidak dilakukan penanganan yang tepat gitu ya, ataupun pencegahan yang tepat, itu akan bisa menjadi kehamilan yang abnormal atau ada penyulit gitu ya. Makanya dilakukan setiap kali kunjungan itu dilakukan screening atau deteksi dini gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan materi yang sebelumnya berkaitan nggak? Berkaitan. Ya, misalnya berkaitan di mana? Biasanya untuk mengukur tensi kan kalau ada tekanan darah
sekali ya Feni. Dan lagi kalau pemeriksaan tinggi badan untuk apa? Untuk melihat apakah ibunya sesuai atau tidak untuk tinggi badannya, karena sudah berbeda. Iya, biasanya berapa standarnya? 145 ya. Terus yang tinggi berat badan? Berat badan biasanya takutnya terlalu kurus atau terlalu besar. Terlalu besar gitu ya. Terus kalau yang kandungan atas? 100 gizi ibu hamil ya, apakah nanti ke cake ya, penyakit kronis atau tidaknya. Terus kalau tekanan darah tadi Feni sudah menjelaskan ya, itu untuk mengetahui apakah pada kandungan tersebut terjadi hipertensi atau tidak. Ya, karena hipertensi dalam kehamilan itu kan banyak ya. Memang ada hipertensi dalam kehamilan gitu ya, pas saat dia hamil baru tinggi, ada juga dia sudah dari awal sudah tensinya tinggi gitu ya, sampai hamil juga tinggi. Ada juga nanti pada saat kehamilan dia sudah ada proteinurin, artinya namanya preeklamasi ya. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya, berkaitan berbahaya. Nah, oke, kalau begitu, kalau deteksi dini sendiri apa? Ada yang tahu nggak artinya screening atau deteksi dini? Deteksi dini atau screening? Deteksi dini atau screening. Tadi yang apa? Yang tadi gambar-gambar ini tadi tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi Iya, tanda bahaya atau tidak ya. Jadi deteksi dini itu usaha gitu ataupun kegiatan ya yang bidan lakukan ya. Jadi screening dini itu bukan hanya bidan saja, tapi sekarang itu sudah bisa berkembang ke kliennya sendiri, artinya ibu hamilnya itu sendiri gitu kan, ke keluarganya, bisa juga sampai ke keluarga dan masyarakat ya. Jadi saya kan bukan bidan gitu ya, saya nggak bisa mendeteksi. Deteksi dini itu bisa, walaupun misalkan saya nggak meriksa gitu ya, nggak melakukan pemeriksaan itu bisa juga. Dengan apa? Misalkan kita melihat ada perdarahan gitu ya, berarti harus waspada nih gitu kan, berarti si pak klien tersebut harus langsung ke tenaga kesehatan ya. Jadi deteksi dini itu adalah suatu kegiatan gitu ya, untuk menemukan sesuatu yang tidak normal gitu ya, ataupun ada penyimpangan pada kehamilan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada saat kehamilan kalau dilakukan screening dari awal gitu secara dini, otomatis kan ketahuan ya kelainannya apa, penyulit kehamilannya apa gitu ya, faktor risikonya apa sih. Nanti kan kehamilan kan tidak berhenti di kehamilan saja ya, dia akan berlanjut ke persalinan gitu ya, nifas, bayinya bagaimana. Jadi harus di screening dulu nih gitu. Sebenarnya screening itu kan tidak di pas kehamilan ya, di sebelum hamil pun sudah di screening, tapi karena sekarang kita sudah masuk ke kehamilan, artinya di kehamilan pun ada screening lagi gitu. Jadi makanya dari itu screening itu tidak hanya cukup satu kali. Sebelum hamil, sebelum merencanakan kehamilan supaya kehamilannya sehat, kita ada screening. Sudah hamil, kita screening lagi gitu. Untuk apa? Untuk proses persalinannya yang aman, bayinya sehat, ibunya sehat. Ya kenapa? Tujuannya kan bidan, adanya bidan di sini kan untuk membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Jadi kita harus bisa melakukan deteksi dini sedari dini ya, ataupun awal. Nah, ini untuk deteksi dini atau screening ya. Deteksi dini, screening itu sama saja ya. Ini antenatal pada kehamilan. Jadi di sini usaha menemukan seawal mungkin ya faktor risiko, kelainan, ya komplikasi ataupun penyulit pada kehamilan ya. Untuk apa? Untuk menyiapkan ibu untuk persalinan normal ya. Karena kan tadi ingat nih
2 4 orang ya. Jadi ini silakan dikerjakan pada sekolahnya. Langsung. Ya. Kalau apa di sini pasti nanti bisa dibuat belajar yang belakang kelompok 1, yang depan kelompok 2 ya. Jadi di sini ada kasus ya, kelompok 1 mengerjakan kasus, kelompok 2 juga mengerjakan sebuah kasus. Nanti arahannya di sini sudah tentukan KPL-nya di perkiraan akhirnya. Terus yang kedua lakukan deteksi dini risiko kehamilan dengan kasus Puji Rohayati ya. Jadi nanti langsung diisi saja di kartunya. Terus tentukan ibu hamil itu ke dalam kelompok mana ya, kelompok apa, terus jenis risikonya apa gitu. Terus tentukan juga rujukannya itu rujukan apa gitu. Terus berikan penyuluhan kehamilan ataupun persalinan yang aman dan rujukan terencana. Jadi rujukannya terencana atau harus tepat waktu gitu ya. Ini ada yang mau ditanyakan terus di ininya kasusnya, tugasnya? Belum ya. Oke, jadi masih waktu 5 menit cukup ya? Cukup ya. Oke, silakan mengerjakan dan nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan kembali. deteksi dengan menggunakan kasus Puji Rohayati ini? Sudah jelas. Oke, kita refleksi diri ya. Setelah mata kuliah ini dan tadi sudah latihan juga menggunakan kasus Puji Rohayati, bagaimana perasaannya sekarang? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Kita refleksikan diri. Ya, jadi lebih tahu lagi ya sekarang caranya seperti ini. Nanti ketika nanti kan ada praktek ya di semester ini ya, praktek PKK 1, jadi nanti silakan dibawa itunya di kopi ya. Nanti ketika ada ibu hamil dicoba latihan lagi dengan yang nyatanya realnya gitu ya, dengan ibu hamil yang oke. Sekarang sudah selesai ya mata materi hari ini begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Belum ada ya. Oke, berarti kita menyimpulkan materi pada hari ini. Untuk deteksi dini apa? Deteksi dini itu usaha menemukan awal mungkin terjadi komplikasi atau penyakit kelainan pada saat kehamilan itu menyerah salinan. Jadi deteksi dini itu sama aja dengan screening antenatal ya, usaha ataupun kegiatan untuk mencari
mencari faktor risiko ya, ataupun penyulit ataupun komplikasi ya pada saat kehamilan. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya persalinannya sehat, normal begitu ya, sehingga mengurangi angka kesakitan, kematian ibu dan bayi. Ya, tadi untuk pensekoran kartu ini tadi ada berapa kelompok resiko? 3. Kelompok yang pertama, faktor risiko apa namanya? Ada potensi obstetrik, Ada potensi obstetriksi ya, itu kelompok resiko tinggi apa rendah? Rendah ya. Terus yang kedua ada gawat obstetri, itu faktor risiko tinggi. Terus yang ketiga ada gawat darurat obstetri, itu faktor kelompok resiko sangat tinggi ya. Untuk penjumlahan skornya kalau misalkan 2 itu masuk ke resiko apa? Rendah. Otomatis untuk perawatan kehamilannya harus di mana? Bidan atau puskesmas. Untuk penolong persalinannya bisa di bidan ya ataupun di puskesmas. Terus kalau misalkan skornya 6 sampai 10 kuning. warnanya kuning, itu resiko apa? resiko tinggi. Resiko tinggi. Untuk perawatan kehamilannya di mana? Bisa di Bidan dan dokter. Penolong persalinannya bisa di bidan bisa dokter ya. Tempatnya bisa di Bali TPMB, puskesmas ataupun rumah sakit ya. Terus kalau misalkan skornya lebih dari 12 resiko resiko sangat tinggi ya. Oke, berarti sudah ini semua ya untuk materi hari ini. Untuk itu nanti Ibu akan evaluasi ya, karena kan tadi sudah mengerti semua ya, akan evaluasi. Tadi sudah Ibu balikan kartunya. Nanti silakan untuk mengerjakan kasus berikut ya. Nah, ini untuk evaluasinya silakan dikerjakan pada kartu skor uji layak yang sudah Ibu balikan tadi. Waktunya 5 menit ya, jadi silakan dikerjakan. Akan Ibu share ya nanti di study ya, di study nanti silahkan diunduh di study-nya. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Alhamdulillah ya, perkuliahan kita hari ini lancar dan evaluasinya juga tadi untuk kelompok ya, kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah bisa mengisi ya ataupun mendeteksi dini dengan melakukan pengisian pada kartu skor uji RI ya. Nanti untuk itu tetap semangat semuanya ya, tetap semangat gitu, karena kita nanti lulusannya akan menjadi seorang bidan ya, yang menolong 2 nyawa ya, jadi nyawa ibu dan nyawa bayinya, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi juga gitu. Maka dari sekarang proses kita pembelajaran ya, baik pembelajaran teori maupun praktikum maupun praktik di klinik itu harus tetap semangat ya, disiplin begitu, karena kalau kita nggak disiplin otomatis nanti kita juga tidak bisa menangani atau tidak bisa menangani kasus kematian ya, ada ibunya gawat daruratan. Tetap semangat, sehat selalu untuk semuanya, jaga kesehatannya gitu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sudah masuk ke asuhan kehamilan ya. Nanti ada asuhan kehamilan kunjungan awal dan asuhan kehamilan kunjungan ulang ya. Begitu Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika selama perkuliahan ini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya Ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.